Mobil yang kebanyakan orang pakai saat ini untuk kebutuhan sehari-hari ya paling nggak kalau nggak ya MPV, hatchback, SUV, dan sedan. Dah, itu aja. Dan ya memang mobil-mobil tersebut saat ini menjadi mobil yang paling digemari dan digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Namun ketika kita melihat para penggemar mobil, mereka terkadang menggunakan mobil yang unik-unik dan berbeda kelas daripada mobil yang biasa kita lihat. Mobilnya memiliki tampilan layaknya sedan, tapi memiliki bagian belakang yang membulat. Dan ya, mobil ini masuk dalam jenis station wagon atau estate. Apa itu kelas station wagon? Dulunya mungkin mobil wagon mudah dibedakan tanpa deskripsi yang tepat. Namun seiring berjalannya waktu, tahun-tahun keemasan mobil wagon telah berlalu seiring dengan terciptanya klasifikasi kendaraan baru dan dipopulerkannya SUV. Untuk lebih spesifik, saat ini menjadi lebih sulit untuk memberikan daftar karakteristik mobil wagon serta menjelaskan perbedaan antara hatchback, wagon, dan crossover. Meskipun area ini menjadi sedikit abu-abu, tapi kita bisa melihat beberapa atributnya yang menonjol dari mobil wagon. Jadi, wagon adalah varian gaya bodi otomotif dari mobil sedan dengan atap yang memanjang ke belakang di atas volume penumpang atau kargo, bersama dengan akses di bagian belakang melalui pintu ketiga atau kelima, bukan tutup bagasi. Ya gampangnya, mobil wagon akan memiliki tampilan depan sedan, belakangnya MPV atau hatchback. Dan untuk membedakan wagon dari crossover atau lainnya, kalian bisa mengukur mobil wagon dari depan ke belakang. Biasanya kalian akan menyadari bahwa panjangnya selalu lebih besar daripada tingginya. Selain itu, floor mobil biasanya juga akan lebih dekat ke tanah. Dengan floor mobil yang lebih dekat ke tanah ini, berarti pusat gravitasinya akan lebih rendah dan memberikan pengendalian yang lebih baik serta pengendaraan yang lebih mulus, yang mirip dengan sedan tapi dengan rasa stabilitas yang lebih baik daripada SUV. Selain itu, tidak seperti mobil hatchback, garis atap mobil wagon biasanya jatuh melewati pintu belakangnya, dan jendelanya tampak sedikit memanjang ke bagian bagasi atau area kargo. Dan terakhir, mobil wagon memiliki volume yang lebih sedikit di bagasinya, tetapi memiliki kemampuan untuk menyimpan lebih banyak barang tanpa menghalangi pandangan pengemudi karena desainnya. Itulah mobil wagon atau estate kalau orang Inggris yang bilang. Wagon adalah mobil yang cukup fungsional sebenarnya, kalian bisa merasakan manfaat SUV tapi sambil membawa sedan. Namun pertanyaannya, kenapa di Indonesia mobil ini jarang banget ditemuin? Apakah mobil wagon tidak laku? Atau mobil wagon termasuk jenis baru di Indonesia, sehingga orang-orang awam terhadap mobil wagon? Sebenarnya, wagon ini bukanlah jenis baru di Indonesia, karena mobil jenis wagon sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu, sekitar tahun 1958. Bahkan, mobil wagon ini sudah dipakai oleh perusahaan taksi 4848 untuk armada transportasinya. Perusahaan taksi ini menggunakan Chevrolet Wagon. Kemudian selain itu, ada juga produk dari Mercy Wagon yang juga beredar di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Dan selain Mercy, Volvo juga mengeluarkan wagon pada tahun 70-an. Lalu di era 90-an, Mazda mengeluarkan mobil wagon yang cukup ikonik yaitu Mazda Vantrend. Dan pada tahun 2004, Peugeot juga mengeluarkan versi wagon untuk versi 206. Jadi ya, wagon bukanlah mobil baru di Indonesia sendiri. Lantas kenapa mobil wagon kok nggak kelihatan dan nggak ada pabrikan yang ngeluarin lagi? Sebenarnya wagon untuk era saat ini sudah berubah nama menjadi MPV atau Multi-Purpose Vehicle seperti Mobilio, Odyssey, Grand Livina, dan lainnya. Dengan munculnya kelas MPV ini tentu aja membuat kelas wagon seperti menjadi abu-abu lagi, antara ada dan tiada. Lalu kenapa wagon ini jarang banget di Indonesia? Padahal kalau ngomongin pajak nih, dan mengacu dengan peraturan yang ada, wagon memiliki pajak yang lebih murah daripada sedan. Seperti diketahui, regulasi di Indonesia memasukkan semua mobil tanpa bagasi dalam kategori minibus akan memiliki nilai pajak yang lebih rendah. Nah, kalau udah pajaknya lebih rendah, seharusnya mobil ini bisa menjadi favorit, tapi nyatanya tidak. Ternyata hal ini bisa terjadi karena wagon tidak bisa menjadi mobil yang dibutuhkan di Indonesia. Ya, memang wagon memiliki bagasi yang luas, tapi sayangnya Indonesia sendiri kebanyakan orang lebih mementingkan bangku baris ketiga. Dan untuk mobil wagon tidak semuanya memiliki kursi ketiga, yang mana kosong gitu aja. Dan hal ini kurang disukai oleh kebanyakan orang Indonesia. Selain itu, mobil wagon dinilai cukup merepotkan oleh kebanyakan orang Indonesia juga. Kenapa? Ya karena mobil ini seperti sedan dan memiliki panjang yang hampir kayak SUV. Kebayangkan bawa mobil wagon di jalan Indonesia. Untuk mobil keseharian, sepertinya wagon kurang cocok, mengingat jalan Indonesia yang banyak banget lubangnya. Jadi ya, kita itu butuh mobil yang ground clearance-nya tinggi. Ingat ya, ini perspektif dari mobil harian, bukan mobil hobi. Dengan kebutuhan tersebut, sepertinya wagon menjadi semakin ditinggalkan. Dan fakta uniknya adalah, ini tidak terjadi di Indonesia aja, karena di beberapa negara, katakanlah Amerika. Sejak awal 90-an, wagon juga mulai tergeser dengan SUV. Karena SUV lebih dianggap lebih menawarkan kepraktisan dan ruang kargo yang luas seperti station wagon. Terlebih lagi, SUV juga capable dengan berbagai medan.
Mungkin Citra Wagon memang tidak cocok untuk Indonesia, namun saat ini beberapa perusahaan masih menyediakan versi wagon di mobil mereka, seperti Mazda 6 Estate, BMW Series, Mercedes-Benz dan Subaru dengan WRX Wagon. Ya, perusahaan-perusahaan tersebut sajalah yang masih bermain wagon. Ya kalau Honda, Suzuki dan lainnya benar-benar nggak menjual mobil wagon lagi. Namun kenapa wagon masih tidak populer? Padahal masih ada pabrikan yang menjual barunya. Ya jawabannya, mahal. Walaupun pajaknya lebih murah dari mobil sedan, tapi mobilnya mahal. Kenapa bisa mahal? Ya karena yang ngeluarin pabrikan yang mahal-mahal. BMW mahal, Mercedes-Benz mahal, Mazda ya masuk dalam kategori mobil mahal. Subaru apalagi, mahal pakai banget. Jadi ya karena produsen mewah yang ngeluarin mobil ini ya jadinya mahal. Tapi ya ini nggak di Indonesia juga sih, karena wagon ini di beberapa negara emang juga termasuk mobil kelas menengah atas. Contohnya di Amerika lagi nih. Di Amerika, mobil wagon masuk dalam kategori mobil kelas menengah atas, yang berarti mobil ini juga masuk dalam kategori mobil mahal. Kenapa bisa mahal? Ya tentu aja karena keunikan yang ditawarkan mobil wagon tidak bisa ditemukan oleh mobil lain. Kasarnya, wagon adalah mobil eksklusif. Dan yang pasti, kenapa bisa mahal? Status produksi wagon tidak semassal mobil sedan atau SUV, yang mana semakin sedikit produksiannya, maka akan semakin mahal biaya produksinya. Yang berarti juga, jika harga produksinya mahal, maka harga jualnya pun juga bisa mahal. Tapi apakah kalau Toyota ngeluarin wagon atau Daihatsu ngeluarin wagon bisa lebih murah? Jawabannya ya belum tentu juga, balik lagi ke jumlah produksinya. Semakin massal, maka akan semakin murah. Semakin sedikit, ya akan semakin mahal. Itulah alasannya wagon jarang banget di Indonesia. Tapi kalau lagi ngomongin wagon nih, wagon tuh desainnya ya keren pakai banget. Mungkin ada yang berpikir kalau mobil wagon itu aneh, tapi banyak juga yang berpikir kalau wagon itu keren banget. Contohnya Mitsubishi Galant Wagon. Kalau udah dimodifikasi, ini mobil keren yang gak ketolongan. Selain itu, ada BMW M46 Wagon. Duh, ini mah makin-makin. Sempurna banget dari depan ke belakang. Belakang Series X, depannya Series E. Ini bisa dibilang perpaduan sempurna dari BMW. Kemudian untuk Mercy Wagon juga nggak kalah keren. Dengan keunikannya, makanya nggak heran kalau mobil wagon yang tua sekalipun misalnya kayak Galant deh, harganya sangat mahal. Jauh lebih mahal daripada harga sedannya. Ya kalau mau main wagon-wagonan saat ini dan murah, kalian bisa beli Van Trend sih. Itu mobil wagon. Mungkin kalau standarnya ya dilihat saat ini ya jelek, tapi kalau dimodifikasi dengan proper, sepertinya itu mobil bisa menjadi mobil wagon yang keren. Tapi harus siap aja, kalian bisa menghabiskan uang modifikasi yang lebih banyak daripada harga unitnya itu sendiri. Tapi yang namanya modifikasi kan ya, nggak usah hitung-hitung. Iya kan? Itulah station wagon, mobil yang jarang banget di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lain? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.